pas banget nih. Ini sebagai challenge juga ya, karena udah hampir setahunan ini gue pakai yang Trident terus nih. Tapi sekarang ditanya MG30 lagi. Nah, ini akan menjawab nih seberapa mudah nge-operate interface MG30. Kalau dilihat langsung di layarnya, jelas ya. Ini kan langsung, ini adalah preset dan bank. Di sini up and down. Oke, 01 A, B, C, D bahkan sampai D. Jadi satu banks ada A sampai D, lalu pindah ke bank yang kedua ada A sampai D lagi. Mungkin ini ada 36, pokoknya banyak banget deh. Udah banyak banget sound yang ada di sini. Kalau ditanya seberapa penting, pastinya penting banget ya. Gimana cara mempermudah workflow kita? Kita lihat di sini nih ada istilahnya pedal. Ada pedal, bisa buat volume, bisa juga buat efeknya. Kalau nggak salah nih agak ditekan nanti jadi aktif deh. Oh, karena nggak ada, karena nggak diaktifin, jadinya nggak on dia. Oke, terus di sini ada kompresor, efek, ampli. Ini bisa dimatiin satu-satu. Langsung aja dari sini. Nah, udah nih off semua. Kalau mau ngedit, coba-coba ya bahasa bentuknya. Nah, bener nih, ternyata dari sini. Ini bisa dioperate kiri kanannya langsung di tombolnya ini. Dari pertama noise gate, lalu ada ini booster bisa dibilang ya. Lalu amplinya, IR, kompresornya taruh di belakang ampli, equalizer, dan terakhirnya volume. Jadi dilihat langsung aja, yang gue jujur aja udah lama banget nggak pakai MG30. Bisa dibilang ini mudah digunakan lah ya. User friendly bisa dibilang istilahnya. Coba gue langsung masuk aja ke ampli kali ya. Nah, di sini kan ada 1, 2. Coba gue. Nah, bener kan? Nah, ini untuk milih dari 4 tombol ini ada gain, master, bass, middle. Yang keduanya lanjut lagi ke sini. Jadi kalau ditanya seberapa penting, bisa dibilang New X MG30 ini udah mungkin sudah mengenal kebiasaan para gitaris kali ya, bisa dibilang ya, karena udah dipermudah banget dengan layar yang cukup besar, lalu di sini juga jelas gitu. Di sini ada FX ampli dengan warna-warna yang berbeda. Ini juga memudahkan kalau misalnya dari jauh gini kan, kita mau matiin yang warna kuning tuh kompresor. Nah, bener kan? Tuh, warna kuning kompresornya mati. Lalu orange itu efek. Jadi kayak boosternya pengen dimatiin gitu. Tanpa booster. Begitu boosternya nyala, dia lebih basah. Kayak middle-nya tuh lebih naik gitu. Biasanya sih buat solo kalau boosternya dinyalain. Ini mau dimatiin buat rhythm biasa. Biar ada dinamikanya gitu ketika lagi rhythm. Ketika lagi rhythm off, ketika lagi mau ada lead-nya. Udah interface-nya mudah, sound-nya banyak banget, efeknya juga banyak, udah tinggal kekreatifan kalian menggunakannya. Begitu kawan-kawan. Oke. Jadi berhubung biasanya kan sekarang anak-anak band tuh udah jadwalnya juga keluar kota, maksudnya rapet lah ya, maksudnya jadwal keluar kota, road show gitu. Jadi gue pengen ngeband itu tuh udah tinggal have fun di panggungnya gitu. Jadi bisa dibilang apa sih device yang dalam satu device semua tuh udah ada. Saat ini gue lebih ngerasa untuk dibawa manggung ya. Ini MG30 ini bisa dibilang salah satu perfect banget ya, karena bisa dibilang buat recording di rumah juga oke banget. Tapi udah terbukti kalau Trident ini ya dilihat dari bentuknya aja oke lah, memang layar dia lebih kecil, lebih bisa dibilang kalau user pengguna Trident ini bener-bener buat ya ngehajar panggung lah istilahnya, karena ya kalian bisa lihat sendiri lah betapa lecet-lecetnya ini Bumblebee-nya New X nih. Dan setahun gue bawa ini bener-bener terbang ke pesawat ya, gue pakai big bag-nya Bumblebee ini aja, Trident sama B8 wireless. Itu sudah memenuhi semua kebutuhan sound baik di Kims maupun di project
barang Ayu itu kan lebih ada J-popnya, ada aliran rocknya, ada, bisa dibilang satu Trident ini udah cukup semua gitu. Jadi mau sound yang clean, drive, distorsi yang paling metal pun, buat gua di Trident ini gua ngerasa lebih bisa terakomodir. Ganti presetnya 3 ini, 1, 2, 3. Tapi kalau tiba-tiba drive-nya pengen, kayaknya ada perlu ngelit, ini sayangnya di sini ya. Coba kalau kita pindah dulu apa ya. Kalau ketika mau ngelit, gue bisa stompboxin. Ini mode stompbox semua nih. Reverb, delay, lalu modulasi. Gue biasanya pakainya itu chorus. Lalu di sini ada kompresor, lalu di sini ada booster. Jadi stompbox bisa, preset bisa. Ya udah. Itu udah benar-benar ngejawab semua kebutuhan panggung anak band gitu. Tapi ada juga sih anak-anak zaman sekarang yang dia makainya tuh MG30 yang langsung automation. Jadi dideketin ke laptop, dia langsung ngerubah-ngerubah sendiri. Itu juga bisa, karena kan di MG30 ini bisa dibilang tombolnya lebih sedikit. Tapi dia punya fitur baru yang dibilang scene. Ini kan scene nih. Ini untuk merubah scene 1, scene 2. Ya, belum diaktifin. Ini, sorry, ini adalah tempo saat ini. Tapi ini bisa dirubah juga untuk ngerubah scene. Ini ada S1, S2, S3. Bukan hanya sarjana, ternyata efek juga S1, S2, S3, kawan-kawan. Itu. Jadi, MG30 ini ngerubah scene-nya itu smooth banget. Bahkan bisa ngerubah parameter sampai settingan equalizer ampli yang berbeda. Di scene 1, scene 2, scene 3 bisa. Itu kalau di MG30. Nah, kalau di Trident ini, rubah preset aja, A, B, dan C. Dan ketika di masing-masing presetnya kalian ngerasa clean-nya, kayaknya gue pengen clean yang lebih nonjok deh, kayaknya nadanya pengen lebih keluar nih di beberapa bagian. Karena kan kalau di band kan kalian harus berbagi frekuensi dengan gitaris satunya, berbagi frekuensi dengan vokalis, gak bisa terus-menerus kalian mau di depan, guys. Kalau mau di depan terus, coba belajar FOH tuh, mungkin kalian menjadi lebih selalu di depan ya. Tapi maksudnya kalau di band itu harus cantik pembagiannya, jadi nggak selalu sound gitar harus kelihatan muncul banget gitu. Nah, di Trident ini bisa mengakomodir semua itu. Somehow nggak perlu di booster, somehow pengen di booster. Jadi baik clean, drive maupun distortionnya semuanya bisa di-adjust langsung di device ini. Ditambah wireless yang udah ada tunernya di sini, tuner dan booster. Jadi gue bisa bilang perpaduan dua ini sebenarnya sudah cukup untuk segala kebutuhan musik gue pribadi gitu. Tapi di MG30 ini juga why not, bisa juga dibawa manggung, apalagi kalian juga udah pakai automation, wah udah nggak pakai nyentuh-nyentuh lagi gitu. Jadi semua kembali kepada pilihan kalian. Ini simple banget sih. Jadi ini gue pakai wireless. Wirelessnya kan praktis banget nih. Pastinya kru gue biasanya ngecharge dulu sini, dari wireless ini langsung, ini kan udah tersambung nih sebenarnya dari wireless ke Trident nih. Dari Trident langsung XLR ke mixer, udah beres gitu. Jadi bisa dibilang routingan sederhana. Somehow kalau misalnya kadang sih misalnya kayak kru gue inisiatif untuk bang bawa juga MG30-nya, sesekali tiba-tiba ada trouble, gue masih punya backup MG30 ini gitu. Yang pengoperasiannya juga bisa dibilang cukup mudah gue aplikasikan, karena di 1A ini kalian bisa punya 3 pilihan. 1A, scene 1, scene 2, scene 3. 1B juga punya scene 1, scene 2, scene 3. Jadi kurang lebih mirip-mirip ini gitu. Kurang lebih mirip-mirip Trident, tapi logika penggunaannya aja yang dirubah. Gitu kawan-kawan. Mari kita buktikan. Coba-coba ya. Ini kita juga pakai gitarnya yang bisa berbagai genre, anggap aja ya. Karena kan kalau ini kan pick-up-nya humbucker. Walaupun bisa juga ya, tapi lebih seru kalau di sini kali. Yes, ini adalah FGN Strat. Joss kalau nggak salah ini namanya, sesuai nama gua. FGN Joss. Oke, sabar, tadi dulu. Udah ada tunernya, MG30. Kalian bisa lihat sendiri. Nggak perlu kebanyakan device. Sebenarnya satu ini tuh udah lengkap.
Tapi kalau biasanya kan gitaris kan pengen kayak alat perangnya itu heboh gitu, bikin ngedrop band-band sebelumnya. Wah, tuh bawa deh tuh rangkaian-rangkaiannya ya. Jadi segala macam pilihan kembali ke tangan masing-masing. Ini kalau nggak salah ini bekas dikulik sama Asido nih sepertinya nih. Nah, langsung metal. Metal banget. Langsung silent kawan-kawan. Kalau dulu harus nabung dulu, mau nambahin satu noise gate, manggung dulu 10 kali, beli lagi satu. Gitu. Ini semua udah ada di satu device. Terbukti ya tadi ya. Kalau dimatiin, wah, tuh kita lo rusak, gawat. Nggak rusak bro, noise gate nyalain, sembuh, men. Ya udah terbaik. Oke, challenge berikutnya ya. Ini, masih distorsi ya. Ini gate-nya dia lebih ngekat gitu. Ya gitu ya. Jadi kayak lebih jam gitu ya istilahnya anak zaman sekarang. Ada gini nih. Nah, tuh biasanya tuh gitu. Lalu apa nih? Human Sky Heavy. Lupa dipasang nih handle-nya nih. Ya itu coba yang lain deh. Kurang pop nih. Dari tadi metal dulu nih. Ini masih drive lah dia, overdrive. Mungkin penggunaannya kalau ini lebih kayak awalnya mau intro kayak distorsi. Ini kayak intronya buat kayak mono suara gitulah. Oke, lanjut. Nah, akhirnya ada clean. Ya udah buat cantik-cantikan aja. Tambah bassnya dikit. Kalau kalian, jadi suara itu adanya di kepala kalian ya guys. Jadi kalau kalian ngerasa kok kayaknya bassnya kurang ya, langsung aja nggak perlu ragu-ragu ditambah. Mungkin levelnya juga kurang nih. Oke, boleh juga. Ini dia Umansky. Ini Umansky nama seseorang kah ya? Oh, Groove Distortion. Ya, mungkin groove ya. Apa? OD, overdrive.
kreatifnya kalian aja sih. Clean. Clean lagi. Oke. Ya, intinya sih dari semua sound yang ada di sini banyak banget ya, dan tergantung imajinasi kalian menggunakan ya. Coba ini apa lagi? Ya seru. Wow. Ya begitu kawan-kawan. Segala nggak cuman metal, MG30 ini juga menyediakan sound-sound untuk berbagai genre. Oke? Buat kalian-kalian yang main di worship, lalu juga mainnya stylenya pop, ini semua kalau saya rasa sih ini udah cukup mengakomodir ya. Oke?